Sip. Sudah, silakan, Ika. Oke, sudah live ya? Iya. Yeay. Selamat sore semuanya, selamat sore teman-teman penonton setia Ngobras. Mungkin ada kaget ya ini ya, kok hostnya beda sih gitu. Jadi kawan Vivi yang biasa jadi host ini sedang tidak bisa memfasilitasi untuk Ngobras kali ini. Jadi bisa dibilang nih ada host tamu nih gitu. Perkenalkan, nama saya Mutiara Eka Pratiwi, juga dari Perempuan Mahadika. Saya akan menjadi host untuk Ngobras ke-9 yang berjudul Cerita Perjuangan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dan di sini sudah hadir dua kawan saya yang keren-keren banget gitu. Yang pertama, pasti kita sudah kenal semua, ada Mbak Lita Anggraini. Halo Mbak Lita. Halo, sore semuanya. Ya, Mbak Lita ini nggak ada videonya ya, jadi teman-teman memang hanya suara aja gitu, tapi yang pasti suaranya jelas, oke, clear ya. Mbak Lita ini adalah koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau yang biasa disebut dengan JALA PRT. Kemudian yang kedua ini ada Mbak Indah Mustika. Halo Mbak Indah. Ya, halo juga. Mbak Indah ini dari mana Mbak? Dari Operata mana? Kenalkan, nama saya Indah dari Operata Panongan. Operata Panongan. Panongan tuh mana ya Mbak? Sorry. Aku Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Oke. Makasih Mbak Indah untuk perkenalannya. Di Cikupa. Cikupa. Oke. Sip. Ini Jauh. karena kurangnya pengetahuan dari hostnya nih. Jadi Operata itu adalah organisasi pekerja rumah tangga ya Mbak Indah ya? Kepanjangannya. Iya. Oke. Ya. Teman-teman penonton setia Ngobras, jadi 16 tahun sudah nih RUU PRT diperjuangkan. Kalau bisa saya bilang juga diabaikan ya oleh para pembuat kebijakan karena harus nunggu lama sekali gitu. Kalau sekarang adalah tahun 2020, berarti RUU PRT ini sudah diperjuangkan sejak 2004 ya. Nah, kemarin saya baca di Kompas, Mbak Lita. Jadi bagaimana RUU PRT ini itu akhirnya gagal untuk dibawa ke sidang paripurna 16 Juli 2020 atau Kamis kemarin. DPR bersidang gitu karena masih ada fraksi yang menolak gitu. Nah, sebagai koordinator JALA PRT itu menurut Mbak Lita apa sih makna situasi saat ini bagi Mbak Lita sendiri? Ya, pertama kalau kita melihat situasi proses legislasi dan politisnya di DPR RI, bahwa RUU PRT ini gagal diagendakan dalam rapat paripurna dalam akhir masa sidang 2019-2020 Juli kemarin, Juli minggu lalu ya. Iya. Tentu saja pertama JALA PRT sangat menyesalkan atas sikap dari beberapa anggota DPR atau fraksi yang masih keberatan menolak atau menunda dari rancangan undang-undang ini untuk diajukan sebagai RUU inisiatif DPR. Pertama mengingat bahwa undang-undang ini kan penting dan sangat dibutuhkan untuk 4,2 juta PRT di Indonesia, atau mungkin sekarang sudah 5 juta PRT Indonesia, dan tidak hanya PRT tapi juga keluarganya ya. Sementara selama ini kehadiran PRT dengan angka yang begitu besar adalah pekerja yang dibutuhkan, dan PRT tidak berdiri sendiri, dan PRT juga bersama keluarganya mengalami ya, artinya ketika PRT hidup dalam situasi atau kerja tidak layak, keluarganya juga pun demikian beserta anak-anaknya. Dan menunjukkan dengan angka 4,2 sampai 5 juta ini, itu jadi pengabaian terhadap warga negara yang hidup dalam kemiskinan. Tapi selama ini 4,2 juta warga negara tersebut yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian, mulai dari lingkup terkecil keluarga, baik keluarganya keluarga pemberi kerja, sampai tingkat lokal dan nasional dan bahkan global. Karena tanpa pekerja rumah tangga, maka aktivitas baik itu berbagai sektor, publik,
ya akan terganggu, bahkan bisa juga akan lumpuh kalau tidak ada pekerja domestik atau pekerja rumah tangga yang mengerjakan pekerjaan domestik. Ya, seperti kita tahu bahwa eh, apa dengan adanya PRT ini para pemberi kerja termasuk para pengambil kebijakan di pemerintahan, di DPR, mereka juga mempekerjakan rumah tangga. Nah, ini kan istilahnya dekat di mata, jauh dari hati nurani. Ya, itu yang saya. Terus yang kedua juga Jala menyesalkan artinya ini kan berarti pengabaian terhadap pekerja rumah tangga, ya. Pada selama ini pekerja rumah tangga ini kan sudah 16 tahun ya menanti ya. Dan ini kan berarti betapa tidak konsistennya pemerintah Indonesia ya terhadap apa yang dituntutkan negara tujuan dari pekerja rumah tangga migran. Karena Indonesia sendiri tidak konsisten, di dalam negeri tidak ada perlindungan ya. Dan berikutnya juga Jala mendesak untuk rapat paripurna mendatang di masa sidang 2020-2021 yang nanti akan dimulai Agustus untuk diagendakan agar RUU PRT masuk menjadi ditetapkan dalam rapat paripurna sebagai RUU inisiatif, dan kami mendorong dan terus coba membangun dialog dengan fraksi-fraksi yang belum sepaham dengan RUU ini. Karena ini kan kemarin dalam webinar dari pemerintah, Kemenaker Bu Ida Fauzia, kami mengapresiasi sudah siap ya, artinya menangkap gayung ya, menyambut gayung atau menerima operan bola dari DPR. Tapi ini dari DPR sendiri RUU PRT diparkir kembali di balik. Jadi ya tentu saja itu kecewa, tapi kami akan tetap bergerak melakukan lobby, menjelaskan hingga fraksi-fraksi anggota para DPR bisa menerima, memahami apa yang menjadi kebutuhan dari hadirnya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga seperti itu. Ya. Oke, berarti sampai sebelum bulan atau 1 tahun ini berakhir, yaitu September, itu masih ada kesempatan sidang paripurna bulan Agustus nanti ya Mbak Lita ya? Iya. Untuk mendesak. Ya, di DPR masih ada 60 hari efektif untuk sampai akhir tahun. Jadi kita harus bekerja dengan waktu, karena 60 hari itu kan bukan waktu yang pendek untuk misalnya di DPR membahas satu RUU, dan tidak hanya RUU PRT tapi juga ada RUU lain ya. Dan sidang paripurna itu kan diadakan tiap minggu. Jadi harapan kami aspirasi apa yang menjadi kebutuhan mendasar penting untuk pekerja rumah tangga harus menjadi bagian dari apa yang diperhatikan oleh para wakil rakyat di DPR seperti itu. Karena ini menyangkut apa yang menjadi amanah dari UUD 45 dan juga dari Pancasila ya. Kita tahu keadilan sosial, kemanusiaan, ya seperti itu. Oke. Jadi begitu para penonton Ngobras, ada 60 hari yang harus kita juga memperlihatkan ya kenapa RUU PPRT ini prioritas gitu. Karena Oktober sampai Desember biasanya DPR kan disibukkan untuk membahas anggaran untuk tahun 2021. Jadi kita bekerja dengan waktu seperti itu. Oke. Mbak Lita, aku mau nanya sedikit. Mungkin teman-teman penonton Ngobras ini juga belum semuanya mengerti gitu ya dalam mekanisme di DPR. Kenapa sih Mbak Lita sebagai perwakilan Jala PRT menuntut ini sebagai inisiatif DPR? Maknanya inisiatif itu apa sih Mbak? Sebetulnya kalau dari awal kami mengadvokasi Undang-Undang PRT ini, kami mendorong tidak hanya DPR tapi juga ke pemerintah. Lah waktu itu sebenarnya proses penyusunan RUU PRT ini sendiri dimulai sejak tahun 2000-an ya, 2000 awal 2000. Jadi sebenarnya kalau dengan masuk ke DPR udah 20 tahun ya. Nah, kami sebenarnya waktu itu mengajukan kedua belah pihak, baik itu pemerintah dan DPR, tapi tahun 2004 RUU PRT ini diagendakan masuk prolegnas 2004 sampai 2009, tapi tidak menjadi prioritas tahunan sehingga tidak dibahas. Lah baru dibahas kembali
dibahas sebagai bagian dari prioritas tahunan itu tahun 2010 setelah kami melakukan serangkaian aksi, ya. Dia menjadi prioritas tahunan 2010, 11, 12, 13, 14 dan 13 itu Komisi 9 kan sudah menghasilkan satu draft dari Komisi 9 yaitu draft RUU PRT dan sudah melakukan serangkaian riset di 10 kota, kemudian uji publik di 3 kota dan studi banding ke luar negeri untuk undang-undang. Dan sudah jadi draftnya Komisi 9, draft RUU PRT, kemudian diajukan ke Baleg 2014 dan dihentikan oleh Baleg ketika mau harmonisasi dan kemudian berhenti dan 2014 sampai 2019 gagal masuk prolegnas tapi tidak selalu digagalkan untuk masuk dalam prioritas tahunan. Baru kemarin 2020 bisa masuk prioritas tahunan tapi tidak lewat Komisi 9 langsung oleh Baleg seperti itu. Jadi itu pun juga untuk masuk menjadi suatu prioritas itu juga merupakan suatu perjuangan yang berat ya sendiri ya, seperti juga RUU PKS ya. Oke. Makasih Mbak Lita untuk penjelasannya. Jadi panjang ya dan masuk prioritas belum tentu prioritas dibahas ya begitu. Ya. Apalagi DPR kan ada kuota per komisi itu 2 RUU. Baik itu RUU yang sedang berjalan dibahas ataupun RUU yang mau dibahas. Nah, itu yang sebetulnya memberat kuota itu yang kadang-kadang menjadi alasan tidak dibahas seperti itu. Padahal seharusnya itu artinya sebenarnya bisa dibahas secara paralel ya, karena kan panjangnya juga bisa beda-beda seperti itu. Oke, ya. Terima kasih Mbak Lita untuk penjelasannya dan saya akan berpindah ke Mbak Indah. Halo Mbak Indah. Ya. Mbak Indah ini kan bagian dari Serikat Pekerja Rumah Tangga ya Mbak ya. Iya. Kenapa Mbak Indah yakin untuk memperjuangkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga? Apa sih yang paling penting dari RUU ini buat Mbak Indah? Silakan Mbak. Ya, yang paling penting buat saya khususnya ya untuk mungkin untuk memperjuangkan hak seorang PRT ya. Kalau undang-undang itu misalkan sampai dibawa ke DPR RI gitu. Ya banyak sih Mbak yang harus diperjuangkan banyak. Ya mungkin antara lain hak-haknya itu ya upahnya, itu jam kerja. Terus yang penting itu kalau pas kerja harus ada perjanjian tertulis antara yang bekerja sama PRT-nya gitu. Jam kerjanya yang pasti Mbak. Jadi di situ kita mungkin kalau udah ada undang-undangnya kan ada payung hukumnya ya. Gitu. Terus masalah cuti juga, terus libur, THR tuh segala macam tuh memang harus diperjuangkan semua itu. Oke. Itu aja. Ya. Kalau cara atau proses Mbak Indah meyakinkan teman-teman, kan kalau misalnya di buruh, kalau Mahardika biasa dengan teman-teman buruh garmen ya, dan itu kan bukan sesuatu yang mudah ya untuk meyakinkan sesama teman-teman buruh untuk ayo kita memperjuangkan RUU atau ayo kita nuntut upah yang layak misalnya. Nah kalau di antara teman-teman pekerja rumah tangga ini, gimana sih caranya Mbak Indah untuk meyakinkan teman-teman PRT yang lain untuk ikut memperjuangkan RUU PPRT Mbak? Oh, mungkin pertama ada yang lewat medsos juga ada. Terus kami di Operator Panongan juga emang ada itu organ perkumpulan juga. Tiap minggu juga. Tiap minggu tuh 2 minggu sekali itu ada pertemuan di situ. Di ada tengah jam kerja begitu pertemuannya gimana Mbak Indah? Kesulitan-kesulitan yang dihadapi apa tuh biasanya? Itu ada sih kesulitan ada. Diajak gabung agak susah emang ya. Tapi ya alhamdulillah ada juga yang sadar berorganisasi ada. Terus mungkin ada yang masih kerja tapi udah pulang kami mulai kan jam 11. Jadi situ kita bisa berinteraksi gitu. Ya banyak. Jam 11 tuh jam 11 apa Mbak? 11 siang atau. 11 siang, oke.
Jam 11 siang berarti, ngumpulnya ya, Mbak, ya? Biasa di hari Sabtu Minggu gitu kan, Mbak? Hari Minggu. Oke, Ya, hari Minggu. hari Minggu. Minggu kedua dan keempat. Oke, begitu ya jadwalnya. Ya. Oke. Nah, ini kan RUU PRT kalau menurut, yang disampaikan Mbak Lita tadi kan, apa namanya, masih menemui hambatan ya, Mbak. Masih banyak teman-teman anggota DPR yang kemudian menolak, gitu. Nah, kalau misalnya nih Mbak Indah mau ketemu dengan para wakil rakyat nih, apa yang akan Mbak Indah ingin sampaikan kepada para anggota DPR itu, Mbak? Masih berisik. Halo, oke. Tadi berisik. Oke, iya saya ulangi. Ini Iya. kan masih ada beberapa anggota DPR fraksi-fraksi Iya. gitu, Mbak, yang dia menolak RUU PRT untuk jadi RUU inisiatif DPR. Nah, kalau misalnya Mbak Indah dan teman-teman ketemu dengan anggota DPR, apa sih yang mau Mbak Indah sampaikan ke orang-orang yang duduk di DPR dan pemerintahan ini? Yaitu memperjuangkan hak kami, Mbak. Gimana Dengan caranya meyakinkan? dengan Biar caranya ya. biar mereka nggak punya alasan lagi gimana, Mbak? Oh. Mogok kerja bisa. Coba Mbak sehari nggak ada yang kerja di semua, coba PRT nggak ada yang kerja ya. Bingung juga kali ya. Gitu. Mogok kerja terus berorasi kali ya. Gitu. Oke. Terus ya banyak kali. Jadi biar pekerjaan domestiknya nggak ada yang ngerjain ya Mbak Indah ya? Ya betul. Sehari aja coba nggak ada yang kerja. Oke, sip. Luar biasa. Wah, saya ikut nanti Mbak untuk mogok kerjanya. Boleh. Saya selalu dukung perjuangan teman-teman pekerja rumah tangga. Iya, makasih. Ya. Terima kasih Mbak Indah. Saya akan coba balik ke Mbak Lita dulu lagi ya. Sama karena saya ini biasanya ada nontonnya tuh di live Facebook gitu. Biasanya saya juga lihat pertanyaan-pertanyaan karena sekarang saya jadi hostnya. Jadi saya akan nunggu untuk admin gitu. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari chat yang di Facebook nanti bisa dikopikan ke sini ya. Halo Mbak Lita. Ya, saya mau ke Mbak Lita lagi nih. Saya mau nanya Mbak. Jadi salah satu cara untuk RUU PPRT ini kan dengan mendatangi langsung fraksi-fraksi. Mungkin sudah pasti Mbak Lita sering banget tuh mendatangi fraksi-fraksi. Nah itu kalau misalnya ketemu dan ditanya kenapa sulit mendukung RUU PPRT tuh pernah nggak sih Mbak? Dan kalau pernah tuh jawabannya seperti apa? Kenapa sulit gitu? Ini kata-kata sulit tuh kok menggaung terus ya? Semenjak kemarin RUU PKS juga dibilang sulit gitu. Gimana Mbak Lita? Pertama ini menyangkut bahwa seperti yang saya sampaikan tadi kan, bahwa pemberi kerja itu kan wajahnya ada di mana-mana. Ya. Pemberi kerja itu kan wajahnya ada di para pengambil keputusan di pemerintahan dan di DPR. Baik itu yang nasional dan sampai wakil rakyat di tingkat lokal. Wajah pemberi kerja juga ada di lingkungan keluarga-keluarga kita, ada di lingkungan teman-teman kita, ada di masyarakat umumnya ya. Ya, selama ini kan hal yang terjadi adalah pertama kalau kita berhadapan dengan para pengambil kebijakan di DPR, untuk kita berhadapan dengan wajah lain dari para pengambil kebijakan adalah wajah pemberi kerja. Ya, nah ini kan ada konflik interest, artinya ada benturan kepentingan. Pertama mengingat bahwa RUU PRT ini kan akan merubah ya pola hubungan selama ini dari pemberi kerja dengan PRT. Artinya yang selama ini bagaimana pemberi kerja sangat dominan dan mengabaikan hak pekerja rumah tangga, terus dengan hadirnya undang-undang ini maka para pemberi kerja akan harus membatasi ya dirinya terhadap pada peraturan-peraturan
hubungan kerja. Nah, itu yang menimbulkan keberatan-keberatan karena lebih mengemuka kepentingan dari pemberi kerja di wakil rakyat daripada kepentingan memperjuangkan dirinya sebagai wakil rakyat. Nah, itu yang terjadi. Jadi ketika undang-undang ini disampaikan, ya dari 16 tahun perjalanan mereka selalu mengatakan yang membicarakan masing-masing dirinya sendiri. Jadi dan ketika kami mengetengahkan kasus-kasus, mereka mengatakan itu hanya kausistik. Jadi kita selalu berpikir dengan angka, ya. Jadi berapa sih angka kasus? Kan sedikit itu. Padahal sebagai wakil rakyat yang disumpah, ya untuk mengemban amanat ya UUD 45 dan Pancasila, kan harusnya mereka berbasis pada perspektif tersebut, ya. Perspektif dari hak asasi manusia, hak pekerja, hak warga negara yang dia perjuangkan, hak perempuan. Karena mayoritas PRT perempuan, dan di dalam ketika mereka menyampaikan bahwa ini PRT kasuistik, itu kan hal yang sangat sangat maskulin, ya. Mereka hanya berpikir menunggu jumlah angka, tidak berpikir bagaimana preventif mencegah kasus dan bagaimana perspektif membangun kesejahteraan. Ya, kesejahteraan warga negara. Sebagai wakil rakyat kan punya wewenang untuk mengambil kebijakan tersebut, salah satunya untuk undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Ya. Jadi kalau kami selalu dijawab, itu hanya kausistik. 2, ini merusak tatanan, ya, tatanan kekeluargaan. Jadi ada mitos PRT kan bagian dari keluarga. Nah, itu sebenarnya bisa dikembalikan dengan kita lihat jumlah para penyalur yang demikian besar, dan PRT rata-rata ada yang mana ada sih orang mengambil keluarga dari penyalur. Kan tentunya orang merekrut PRT itu kan untuk dipekerjakan, bukan sebagai anggota keluarga, seperti itu. Ya, jadi terus yang kedua, yang lain adalah soal kekhawatiran soal upah, ya. Kekhawatiran upah, kekhawatiran jam kerja, kekhawatiran juga PRT untuk berserikat. Nah, itu sering mengemuka. Itu. Padahal itu menjadi hak dasar dari setiap pekerja, seperti itu. Nah, ini yang kita temui, konflik-konflik interest itu yang mengemuka di dalam setiap kita melakukan pembahasan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah. Setiap anggota DPR mayoritas berbicara tentang dirinya sendiri. Ya, jadi tidak berbicara bagaimana umumnya situasi PRT di Indonesia. Padahal kita melihat situasi PRT Indonesia dengan situasi PRT migran dari Indonesia itu setali 3 uang. Artinya sama-sama terdiskriminasi, sama-sama berada dalam situasi kerja dan hidup yang tidak layak, mereka ditinggalkan dalam pembangunan, seperti itu. Ya, jadi sikap-sikap bias gender, sikap-sikap bias kelas, ras, feodal itu yang mengemuka. Ya. Oke, terima kasih Mbak Lita. Ini menarik banget ya teman-teman penonton Ngobras. Jadi kalau bicara RUU PPRT, salah satu kenapa sulit adalah bagaimana di wakil rakyat ini cara pandangnya masih cara pandang pemberi kerja, gitu. Ini istilah yang menurut saya sangat menarik gitu ya, karena kita jadi melihat ya walaupun mereka duduk di parlemen, tapi cara pandang ketika mereka berada di rumah sebagai pemberi kerja untuk para PRT itu nggak lepas ya. Jadi mereka belum bisa menjadikan diri sebagai wakil dari rakyat gitu. Oke, saya mau ke Mbak Indah dulu. Tadi kan ada istilah yang menarik tuh dari Mbak Lita, Mbak Indah, tentang bagaimana relasi kekeluargaan gitu ya. Jadi PRT masih dianggap sebagai bagian dari
ya jangan pekerja karena kan apa namanya kayak keluarga aja gitu. Tapi justru itu membuat hak-hak teman-teman PRT apa namanya sulit untuk diraih. Nah, ada pengalaman nggak Mbak Indah? Gimana sih ketika ingin bernegosiasi dengan para pemberi kerja ini atau orang yang mempekerjakan PRT terkait dengan hak-hak PRT? Mbak Indah ada pengalaman nggak? Mungkin dari teman-teman atau mungkin juga dari Mbak Indah sendiri? Iya, ya emang sih kalau itu ada rasa sungkannya ya. Soalnya kan kita kerja juga sama nggak jauh sih kan dari tetangga gitu. Iya juga sih. Cuman namanya juga kita kerja kan ada hak dan kewajibannya di situ ya. Nggak enak juga. Tapi ya gimana lagi kita juga kerja. Kerja kan biasanya kan mendapatkan haknya juga. Emang iya, tapi gimana? Jadi harus melampaui rasa sungkan itu ya Mbak ya? Iya, betul. Nanti kalau misalnya pemberi kerja bilangnya, ya kan kita tetangga, jangan tinggi-tinggi lah kalau misalnya minta upah gitu, pernah ada mungkin statement-nya atau pernyataannya seperti itu atau gimana Mbak? Belum ada sih Mbak. Belum ada. Oke. Biasanya gimana caranya biar apa namanya dari teman-teman PRT itu yakin atau mungkin bisa melampaui rasa sungkan itu jadi berani untuk menyampaikan walaupun sama tetangga sendiri yang mempekerjakan itu gimana Mbak pengalamannya? Ya sebelumnya kan memang ada sekolah wawasan itu ya. Jadi kegunaannya di situ kita bekerja kan ada bernego dulu, ada surat perjanjian tertulis. Keberaniannya misalkan di situ dituliskan jam kerjanya, terus apa aja yang dilakukan. Kadang memang itu ya, kita pertama disuruh nyuci dulu, katanya udah sekalian ini gitu. Sedangkan gajinya tetap aja segitu, kan ada juga kayak gitu. Nah, kalau tidak ada perjanjian tertulis juga susah juga ya. Jadi memang harus profesional kalau kita walaupun sebagai PRT gitu. Oke. Jadi semenjak menjadi anggota Jala dan ikut sekolah wawasan, bisa diceritakan lebih jauh nggak Mbak soal sekolah wawasan yang tadi Mbak Indah sampaikan? Seperti apa sih sekolahnya? Oh, sekolahnya rame. Yang setiap hari Minggu itu, Mbak? Enggak, yang dari Jala itu juga ada. Kita kan dari Kabupaten Tangerang ya suka dipanggil sama Mbak Lita ke Jakarta gitu. Setiap minggu juga rame sih dari berbagai kalangan ya. Ya sebelum ada kita mengenal itu apa namanya sekolah wawasan ya mungkin ya sungkannya terlalu banget ya. Setelah kita mengenal, setelah kita belajar bersama di Jala itu jadi tahu oh ini toh batas-batasnya hak dan kewajiban kita sebagai PRT gitu. Oh ada apa namanya perjanjian tertulis biar tidak semena-mena di situ di mana disebutkan antara hak dan kewajiban pekerjaannya kayak kalau orang gedean tuh orangnya apa namanya job apa Mbak job apa namanya itu job description atau ya, kerjanya ya, apa aja ya. gitu. Oh, kadang kalau misalkan perjanjiannya misalkan lisannya udah gosok doang tapi udahannya suruh masak apa nyuci apa gitu loh kalau nggak ada job desk-nya itu ya susah juga gitu makanya harus belajar dan belajar terus gitu Mbak. Oke. Terima kasih Mbak Indah. Ya. Apa namanya? Jadi sekarang sudah pakai perjanjian kerja ya Mbak? Kalau misalnya teman-teman bekerja di teman-teman Jala. Ada yang udah berani, ada yang belum. Oke, iya masih proses ya pastinya Iya, juga. benar. Rasa kekeluargaan itu yang Ya. terjadi. Tungkan. Ya benar. Kemudian selain soal job description-nya, misalnya terkait dengan upah, terkait dengan hari libur, gitu-gitu diatur juga nggak Mbak Indah? Iya. Iya, ada 20 unsur layak pekerja PRT ya. Tapi sebenarnya yang intinya upahnya sama pekerjaannya itu. Sebenarnya intinya seperti itu ya. Kerjanya apa, upahnya gimana gitu. Terus libur seminggu cuti, terus ada jam istirahatnya di tengah-tengah jam kerja gitu. Terus ada
THR-nya juga, ya itu harusnya disebutin sih, tapi saya juga belum ngalamin yang seperti itu, Mbak, belum. Oke. Pola wawasan seperti itu ngajari. Mungkin ada teman-teman PRT yang lain udah ada pasti. Oke. Oke, itu penting banget ya untuk teman-teman penonton Ngobras. Jadi ada 20 Penting sorry, 20 apa Mbak tadi Mbak? 20 sur 20 unsur hak kerja layak. pekerja rumah tangga Iya, atau 20 unsur kerja layak bagi Kerja pekerja rumah PRT. tangga ya. Oke, tadi udah banyak disebutkan ya dari upah, kemudian job description-nya apa aja, kemudian libur, cuti, THR, Iya. apa Jaminan namanya? kesehatan juga, jaminan ketenaga kerjaan juga. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Oke. Walaupun pastinya berat untuk langsung semuanya terpenuhi, tapi teman-teman PRT apa namanya, dalam upaya memperjuangkan hak-hak kerja layak yang melalui negosiasi langsung dengan pemberi kerja ya. Iya, Mbak Ina benar. ya. Ya. Oke. Sip. Terima kasih Mbak Ina. Ini jadi ketemu ada 20 unsur kerja layak bagi PRT. Wah, ini harus jadi informasi nih buat kita semua. Jadi semoga teman-teman penonton Ngobras yang juga adalah para buruh perempuan atau mungkin juga ada teman-teman pekerja rumah tangga yang nonton harus tahu 20 unsur tersebut gitu. Iya, Mbak. Iya. Ya. Terima kasih Mbak Indah. Saya balik lagi ke Mbak Lita nih. Mbak Lita, tadi kan udah ngomongin pemerintah tuh. Tadi kan udah ngomongin DPR ya Mbak ya, udah banyak nih. Nah, sekarang saya mau coba ngomongin pemerintahnya Mbak, karena kan ini dua lembaga yang harus ditagih tanggung jawabnya. Tadi Mbak Indah sempat bilang soal komitmen dari Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia saat ini. Bagaimana sih Mbak Lita melihat gitu agar komitmen ini terus atau jadi kenyataan gitu Mbak? Jadi nggak kayak apa namanya DPR yang juga menunda-nunda ini selama 16 tahun. Untuk ke pemerintah nih ada trik and tips khusus nggak Mbak? Sebetulnya pemerintah juga tadi kalau saya bicara soal kita mengusulkan pada dua-duanya ya, pemerintah dan DPR RI ya. Kita kan memperjuangkan tiga kebijakan sebetulnya ya. Satu RUU PRT, Undang-Undang PRT. Dua itu adalah ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang kerja layak PRT yang diadopsi tahun 2011 dan waktu itu Presiden RI yang ke-6 Pak SBY menyampaikan bahwa Indonesia akan menggunakan Konvensi 189 ini sebagai bagian dari acuan peraturan perundangan untuk PRT di dalam ataupun PRT migran. Yang ketiga yang baru lahir tahun lalu adalah ratifikasi Konvensi 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja yang kita bersama teman-teman Aliansi Stop Kekerasan dan Diskriminasi di dunia kerja termasuk dengan kan-kan Mardika, EPLP, SPI, kan ormas perempuan, NGO perempuan juga dan LBH juga mengadvokasi bersama ratifikasi ini ya. Jadi pemerintah sebenarnya juga bisa mengusulkan undang-undang, tidak harus menunggu inisiatif DPR. Yang kedua dan ketiga, pemerintah seharusnya juga aktif untuk mengusulkan untuk ratifikasi Konvensi 189 dan 190 ya. Ini ke DPR RI. Karena ini kan artinya di Asia baru Filipina yang meratifikasi 189. Dan kalau Konvensi 190 baru 2 negara ya yang meratifikasi Konvensi 190. Nah, kita lihat bahwa artinya sampai sekarang Indonesia sendiri pemerintah Indonesia sendiri tidak konsisten. Karena kalau kita lihat Filipina PRT-nya lebih terlindungi di negara-negaranya, di negara sendiri ataupun negara tujuan karena pemerintah Filipina juga konsisten. Nah, kita harusnya mengikuti ini. Dan perlu disampaikan juga bahwa hak PRT ini adalah hak pekerja dan hak pekerja adalah bagian dari HAM.
ketika kita bicara HAM di tingkat baik itu di regional ASEAN, Asia, dan internasional, dan juga amanat dari UUD 45 pembukaan bahwa melaksanakan ketertiban dunia, itu kan artinya melaksanakan apa yang menjadi prinsip-prinsip dasar prinsip dasar untuk hak asasi, termasuk di dalamnya konvensi standar-standar dalam konvensi ILO, dan salah duanya adalah konvensi 189 dan 190. Jadi Indonesia harus pemerintah Indonesia harusnya punya inisiatif dan gerak cepat bagaimana memberikan perlindungan terhadap warga negara yang di PRT, salah duanya dengan meratifikasi ya. Jadi kalau sekarang DPR mengambil untuk inisiatif DPR, pemerintah sebaliknya juga bisa wajib bahkan untuk mengusulkan ratifikasi konvensi ILO 189 dan 190 yang kita perjuangkan bersama seperti itu. Dan yang kedua juga adalah pentingnya jaminan sosial untuk para pekerja rumah tangga. Satu, jaminan kesehatan, mengingat mayoritas PRT belum menjadi peserta dari KIS PBI yang ditanggung pemerintah. Sementara dengan upah yang 20-30% dari UMR tentu saja sangat berat buat PRT dengan pembayaran iuran jaminan kesehatan yang tanggung renteng. Dan juga untuk jaminan ketenagaan penting untuk rekan-rekan PRT, mengingat ketika usia 50, rekan-rekan PRT ini kan sudah susah mencari pekerjaan, dan bagaimana dengan upah yang sangat rendah mereka punya untuk menabung, Pak. Sementara untuk kehidupan sehari-hari saja sudah susah untuk menyukupinya seperti itu. Dan seperti kayak di COVID ini, ya, kalau pekerja kelas tengah bisa work from home. Tadi kalau pekerja pabrik, pekerja care seperti cleaning service, PRT kan nggak bisa work from home. PRT harus hadir. Sementara PRT ini kan invisible, tak terlihat tapi berkontribusi besar, tapi luput dari social safety net, perlindungan sosial dari negara seperti itu. Oke, berarti tanpa menunggu DPR, salah satu poin yang saya dapat, tanpa menunggu DPR, pemerintah harusnya juga bisa berinisiatif ya, dan menunjukkan komitmennya lebih besar, gitu Mbak. Untuk meratifikasi 189 dan 190 yang kita perjuangkan bersama juga seperti itu. Oke. Ya, Dek. Terima kasih Mbak Lita. Nah, ini mungkin saya masih lanjutkan lagi ke Mbak Lita. Ini kan banyak banget tuh Mbak yang juga melakukan solidaritas. Kalau saya lihat di sosmed, hashtag-nya tuh sahkan RUU PPRT ini kenceng juga dari teman-teman Jala PRT juga, yang kadang nge-tag ada di akunnya Mahadika, sering banget, dan dan juga dari teman-teman yang lain gitu. Maksudnya kayaknya sekarang tuh anak-anak muda juga menggunakan hashtag sahkan RUU PPRT gitu. Apa sih yang Mbak Lita harapkan dari teman-teman atau masyarakat ya yang saat ini mendukung untuk segera adanya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga? Apa harapan Mbak Lita? Ya, pertama perubahan sikap pola pikir kita, bahwa pertama soal istilah itu sendiri, pembantu, asisten itu kita ganti dengan istilah pekerja. Nah, tadi saya baru diskusi sejam yang lalu, selesai diskusi dengan kawan-kawan kumpulan anak muda yang gerakan merangkul ya, dari Yahya dan kawan-kawan yang mereka mengajak anak-anak SMA ya untuk merubah pola sikap hubungan terhadap pekerja rumah tangga, dengan mulai juga istilah pekerja rumah tangga dan juga bagaimana sikapnya. Dan jadi sepertinya gerakan untuk kita di masyarakat pertama mulai dari kita sendiri, dari keluarga-keluarga, dari anak-anak, bagaimana apa yang bisa kita organisir, dikerjakan sendiri seperti itu. Ya, yang kedua adalah bagaimana memulai mengkampanyekan istilah pekerja, bukan pembantu, bukan asisten ya. Karena terus yang ketiga adalah bagaimana penting untuk melihat respect terhadap peran penting PRT di dalam rumah, karena kita lihat kalau adanya PRT ini kan memungkinkan aktivitas publik
bisa berjalan lancar, produktivitas kerja bisa optimal. Kalau seandainya tidak ada PRT, maka si pemberi kerja tidak bisa beraktivitas secara optimal, karena kita tahu pekerjaan rumah tangga itu berat dan memakan waktu dan stamina, ya, sehingga produktivitas akan berkurang ketika pekerjaan rumah tangga ini dikerjakan, sementara waktunya juga akan semakin berkurang untuk waktu-waktu publik, ya. Seperti kita lihat terutama kalau pekerja yang bekerja di pemberi kerja kelas tengah ke atas, itu kan yang sangat memungkinkan pemberi kerja bisa bisa bersosialitas seperti itu, ya. Kemudian bekerja, mendukung karir, profesionalitasnya, dan bahkan untuk perawatan rumah dan anak-anak dari para pemberi kerja. Jadi bagaimana kita menghargai peran penting dari pekerja rumah tangga, dan juga masyarakat kan sering masih melecehkan profesi ini, ya. Bahwa profesi ini dipandang rendah. Padahal profesi ini itu kan melekat di dalam rumah kita. Pekerjaan rumah itu agen kehidupan, karena itu yang berkaitan dengan semua, ya, kebersihan, perawatan, termasuk perawatan energi, ya, semua ada di situ. Jadi kalau kita sendiri tidak bisa menghargai pekerjaan rumah, ya itu artinya juga bagian dari bias-bias yang ada di masyarakat kita, ya. Bias terhadap pekerjaan itu, bias gender, bias kelas, bias ras, dan feodal, ya, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Rita. Dan penekanan yang penting banget menurut aku buat teman-teman penonton Ngobras. Jadi terobosannya adalah penghargaan terhadap kerja rumah tangga, ya, Mbak Rita, ya, kerja domestik. Nah, itu kenapa juga Mahardika sangat mendukung penuh RUU PPRT, karena RUU ini memberikan terobosan bagi cara pandang dan perubahan yang mendasar gitu bagi cara pandang di dalam masyarakat dan juga bernegara gitu, ya. Ya, selama ini kan domestik selalu dianggap hal yang remeh-temeh, ya. Remeh-temeh, kalau bahasanya orang Semarang cecereme gitu, ya. Ya, padahal ya kalau kalau nggak ada pekerjaan ini rumah tangga dikerjakan, kontribusinya itu kan besar dari kontribusi sosial ekonomi, bahkan secara psikis. Kalau orang mengerjakan double pekerjaan, domestik dan publik, orang akan capek dan biasanya akan stres. Nah, kontribusi secara psikologis dari pekerja domestik, pekerja rumah tangga untuk suatu happiness, ya, kegembiraan, kesantaian pemberi kerja dan keluarganya itu nggak pernah. Bahkan mungkin, ya, dari teman-teman atau keluarga atau siapapun itu, lingkungan masyarakat itu melecehkan, merendahkan pekerjaan yang selama ini banyak dikerjakan oleh perempuan, termasuk pekerjaan ibunya di dalam rumah tangga, pekerjaan saudara perempuannya. Jadi dianggap, tugas kamu mencuci. Kalau pakaiannya dia nggak dicuci, ya hal-hal itu nggak dipikirkan yang oleh masyarakat yang masih bias, ya, bias gender, ya, bias terhadap perempuan, ya. Jadi memandang, itu kan kerjaan kamu, seperti itu. Itu yang membuat sebetulnya bias gender itu, terutama pekerjaan ini tidak dihargai sebagai suatu nilai ekonomi yang besar. Padahal ini kan pekerjaan yang bernilai ekonomi besar. Kita umpamakan aja kalau pekerjaan PRT ini, kalau pekerja rumah tangganya mogok, itu kan sebenarnya kita gambarkan ya seperti macan tidur, kan, raksasa tidur, raksasa ekonomi yang tidur, yang belum bergerak. Ya kalau bergerak mogok semua, mau ngapain? Emang ada presiden sampai wakil rakyat mencuci pakaiannya sendiri? Ya seperti itu. Ya jadi dulu kita pernah bawa, saya ingat waktu aksi tahun 2002, sebelum RUU ini kita ajukan ke DPR, kita pernah aksi tahun 2002 seperti, emang siapa yang mencuci kolor wakil rakyat gitu, kan. Betul. Wah, kita harus aksi lagi ya, kayak gitu waktu lagi, itu Mbak, kayaknya, Mbak. Saya ingat sekali itu masuk dalam Kompas, ya, tahun 2002. Waktu itu saya dengan ada beberapa kawan SP, ya, kita habis ini terus yuk kita aksi aja yuk, ya, depan DPR. Kita belum mengajukan, baru menyusun rancangan undang-undang. Terus kita aksi bawa panci, bawa itu tahun 2002, terus kita pakai
tulisan yaitu siapa yang mencuci kolormu anggota DPR situ kan. Jadi itu yang itu masuk Kompasnya itu saya ingat sekali dan ya seperti itu. Oke. Makasih Mbak Rita. Istilah monggo nih kayaknya udah 2 kali muncul di dalam ngobras selama 45 menit ini. Tapi saya mau pindah dulu ke Mbak Indah. Ya. Mbak Indah, ada satu pertanyaan nih tentang COVID atau di masa COVID. Tadi kan juga sempat disebut ya sama Mbak Rita terkait dengan jaminan sosial. Nah, ada perubahan nggak sih Mbak? Atau ada apa sih perbedaannya bagi teman-teman pekerja rumah tangga ketika dalam semenjak mungkin dari Maret lah ya, pemerintah mengeluarkan COVID ini sebagai bencana nasional, harus kerja dari rumah segala macam gitu-gitu sampai masa yang disebut new normal sekarang. Bagi teman-teman pekerja rumah tangga, dampaknya apa Mbak? Atau perubahan yang terjadi seperti apa? Ya, mungkin ada dampaknya juga ya Mbak ya. Soalnya kayak saya tuh apa namanya, biasanya ada yang saya gosok itu sebelum COVID. Sekarang nggak dipanggil lagi. Gitu. Jadi potensi kehilangan pekerjaan di masa COVID itu banyak ya Mbak Indah ya? Satu kali iya, ada seperti itu juga ada. Mungkin ada yang kehilangan haknya sebagai THR juga mungkin ada kali, banyak juga. Dirumahkan tanpa pesangon banyak juga, efeknya juga pasti banyak banget. Ya mungkin banyak teman-teman yang seperti itu. Iya. Oke. Dalam situasi yang seperti itu bagaimana kemudian teman-teman bertahan Mbak Indah? Kenapa? Dalam situasi COVID kemudian dibatasi sehingga kehilangan pekerjaan, bagaimana teman-teman PRT ini bertahan hidup? Sebentar. Ya, kan ada yang terima sembako ya dari kami, dari luar buat kami dari PRT itu. Ada yang terima sembako gitu, terus sebisa-bisanya lah Mbak, gimana caranya biar tetap hidup. Iya. Ya mungkin nggak semua yang pemberi kerja nggak seperti itu, mungkin ada yang masih ngasih hak THR mungkin masih ada gitu. Ya mungkin kerjanya juga nggak semaksimal seperti sebelum COVID ya, berkurang juga. Ya, sekarang biasanya ngerjainnya 3 pintu jadi 1 pintu, mereka juga kan di rumah kali. Gitu. Berkurang juga efeknya seperti itu. Oke. Iya. Oh ya, saya juga sering mendengar teman-teman kerja banyak pintu gitu ya. Itu biasanya kalau 1 pintu yang berarti adalah 1 rumah ya, Mbak ya. Itu berapa jam kerja biasanya untuk 1 pintu gitu, Mbak? Kadang kan cuman bersih-bersih doang gitu ya, sampai 4 jam gitu. Ada yang gosok doang gitu. Udah gitu ke pintu yang lain, ke rumah yang lain gitu. Jadi ya mungkin kalau tenaganya kuat bisa 5 pintu, 6 pintu gitu ya. Kalau saya nggak kuat. Iya. Itu jaraknya bisa berjauhan begitu antar rumah ya Mbak Indah ya? Ya mungkin ada yang berdekatan, ada yang berjauhan. Rekan teman-teman saya yang di satu Operata Panongan tuh ada yang jauhan, ada naik sepeda, ada juga. Ya mereka mau nggak mau memang harus seperti itu ya. Misalkan ya harus nyambung hidup ya seperti itu Mbak. Gimana lagi ya? Soalnya kalau ngandelin 1 pintu itu ya kurang kali ya. Jadi harus nyari pintu lagi yang siapa yang mau gitu. Oke. Seperti itu ya. Ya, terima kasih Mbak Indah. Jadi memang situasi COVID seharusnya menjadi saya soalnya masih nggak masuk akal dengan alasan DPR nggak bisa jadi prioritas gitu karena COVID gitu loh. Salah satunya kan pernyataan tersebut ya yang dikeluarkan gitu. Padahal di masa COVID justru bukan banyak lagi ya, justru pekerja-pekerja apalagi pekerja rumah tangga yang belum diakui sebagai pekerja semakin mudah langsung hilang pekerjaannya. Tambah terpuruk ya. Tambah terpuruk ya. Harusnya ini menjadi prioritas tapi justru ini dijadikan alasan untuk tidak membahas RUU yang gimana itu? Sangat berdampak bagi rakyat. Iya. Nah,
Oke, ini sudah pukul 4:50, masih ada sekitar 10 menit lagi. Dan 10 menit ini mau saya manfaatkan untuk, bertanya lagi. Kembali ke, yang tadi di awal ya, bahwa ada 60 hari nih yang harus kita manfaatkan dalam situasi, DPR yang, apa namanya, selalu berkelit gitu ya. Nah, saya akan coba balik lagi ke Mbak Lita. Mbak Lita, 60 hari ini harus kita manfaatkan seperti apa, Mbak? Untuk mendesak DPR Pertama, dan pemerintah? pertama kita memperkuat lobi-lobi kita ke beberapa fraksi, terutama yang masih keberatan dan minta ditunda, ke para aktor-aktor kunci dari pengambil keputusan di fraksi-fraksi, menjelaskan tentang undang-undang ini. Terus yang kedua tentunya kita melobi pada pemerintah untuk pentingnya juga pemerintah menyuarakan ya pentingnya RUU ini, dan juga pemerintah aktif, tidak hanya menunggu operan bola ya. Terus yang ketiga juga kita memaksimalkan membangun jejaring dengan beberapa kelompok masyarakat untuk membagi tugas ya, melakukan kerja-kerja lobby audiensi dengan para pengambil keputusan, karena tidak semuanya juga bisa itu dilakukan oleh Jala, karena melobi ini kan butuh link yang cukup dekat, bagaimana bisa tidak, karena ada keterbatasan kan dari kami, misalnya kami tidak bisa mendekati karena sikap yang tertutup dari satu anggota DPR, sementara anggota DPR tersebut berperan kunci di dalam pengambilan keputusan di komisi ataupun di balik. Nah, ini kan kita harus mencari jalan-jalan lain untuk bisa menyampaikan apa pesan kami kepada anggota DPR tersebut. Nah, jadi membagi, artinya kita harus menargetkan paling tidak Agustus atau September ini, karena Oktober itu DPR sudah mulai sibuk dengan pembahasan anggaran, dan yang kedua kita juga harus terus mengawal beberapa RUU termasuk RUU PKS agar masuk di dalam prioritas, tetap dibahas bahkan di tahun ini juga tidak dikeluarkan. Kemudian juga kita harus mengawal RUU PRT, kemudian juga kita harus mengawal untuk penolakan Omnibus Law. Ya, jadi harus memang satu suara dalam satu gerakan bersama. Jadi suara itu tidak membawa isu masing-masing, tapi juga membawa isu bersama seperti itu. Dan yang lain pentingnya dari pendekatan-pendekatan ke kelompok kunci di pemerintah, di lingkaran pemerintah dan kementerian terkait ya. Ini penting bahwa untuk pemerintah bersiap seperti itu dan punya inisiatif ya. Jadi kerja 60 hari mulai dari Agustus, kemudian Agustus sampai awal Oktober itu masa sidang, kemudian reses lagi. Reses itu mulai nanti pertengahan November sampai pertengahan Desember. Lah, itu tuh masa-masa genting itu Oktober, November, Desember, Januari. Karena itu pengambilan keputusan untuk soal prioritas dan juga pembahasan. Dan yang kita tuju untuk RUU PRT ini kan adalah bagaimana menjadi RUU inisiatif. Jadi harus mengawal betul pimpinan-pimpinan agar pimpinan fraksi berpihak pada RUU ini. Dan kayak kemarin kan kita gagal di Bamus, di Balik sudah jalan, tapi di Bamus gagal karena fraksi tidak memberikan disposisi untuk itu diagendakan dalam rapat paripurna. Jadi desakan besok itu lebih bagaimana mendekati wakil-wakil rakyat yang memegang kunci pengambilan, karena kebijakan ya, misalnya pimpinan fraksi, ya kemudian anggota Balik, supaya fraksi yang sudah pro ini tetap pro, dan bagaimana fraksi yang masih kontra berubah untuk menjadi pro. Ya, jadi itu pekerjaan yang kita kejar untuk terus-menerus, dan kita juga membangun link-link ke para
parpol, di lingkaran elit parpol, karena bagaimanapun pengambilan keputusan di fraksi terkait juga dengan kepentingan dari parpol tersebut. Jadi kita harus pendekatan ke banyak pihak di titik-titik pengambil keputusan kunci itu. Gitu. Ya, jadi kita berkejaran waktu paling tidak se-Oktober, dan habis itu kita harus tetap mengawal bagaimana tetap menjadi supaya RUU PRT masuk ke pembahasan tingkat 1, dan kemudian memastikan juga pemerintah, karena seandainya kita berharap RUU itu sudah menjadi RUU inisiatif, waktu untuk presiden menjawab kan hanya 60 hari. Nah, itu kita harus menekan betul, artinya sebelum itu terjadi, presiden sudah mengetahui dari RUU ini, jangan menyetujui untuk memberikan surprise ya. Surat presiden memberikan amanat kepada kementerian terkait, yaitu tentunya Kementerian Tenaga Kerja, untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU ini. Dan kita juga harus menyiapkan alternatif di dalam klausul-klausul, yang A menolak A, yang B menolak seperti itu ya. Jadi kita harus bagaimana memahamkan ini. Dan yang paling sulit memang bagaimana merubah wajah pemberi kerja itu di para pengambil keputusan, ya, yang merasa khawatir status quo-nya selama ini sangat menikmati dari hasil kerja PRT, jadi semuanya berubah itu. Lah, jadi 60 hari dan habis itu harus mengawal, karena di konstelasi politik tidak ada sesuatu yang aman. Bisa jadi kita udah masuk, besok tidak masuk prioritas. Bisa udah masuk prioritas, besok tidak dibahas. Jadi sudah ditekan orang banyak, se-Indonesia juga masih tetap nggak mendengar. Jadi ya memang harus menggalang dukungan dan tekanan, desakan bersama sebagai satu gerakan bersama seperti itu. Iya, terima kasih Mbak Lita. Jadi begitu teman-teman penonton setia ngobras ya, betapa banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk menggolkan RUU yang bukan pesanan pengusaha atau bukan pesanan pemberi kerja, tapi kepentingan rakyat gitu. Ya. Harus diawasi hari per hari. Kalau di dalam DPR itu ada guyonan RUU ikhlas. RUU ikhlas, apa tuh Mbak maksudnya? Ya, yang bukan pesanan pengusaha. Ya, artinya sesuatu yang mungkin tidak memberikan suatu keuntungan bagi para pengambil kebijakan di sisi wajah yang lain seperti itu. Jadi RUU PRT ini kan misalnya ambil contoh, itu kan mengena ke para pemberi kerja ya, para pengambil kebijakan mayoritas ya. Jadi dan RUU yang dianggap ini dia nggak populer ya. Jadi sebutannya kalau RUU ini nggak ada agenda lain ya dibilang sebenarnya RUU ikhlasnya. Tapi memang harusnya anggota DPR kan bekerja dengan ikhlas untuk memperjuangkan kepentingan rakyat ya. Betul, itu kenapa dipilih kan gitu. Atau ya kita pilihannya kadang terbatas juga sih. Tapi kan sudah jadi wakil rakyat ya Mbak ya. Ya itu yang saya katakan kan, bahwa PRT ini kan dekat di mata, jauh dari hati nurani, jauh di hati. Artinya para pengambil kebijakan ini lupa kan peran-peran PRT yang bagaimana bisa membuat wakil rakyat ini bisa menjadi wakil rakyat. Ya, emang bisa kampanye, emang bisa rapat ya tanpa urusan domestik ada yang mengerjakan. Ya. Tuh. Terima kasih Mbak Lita. Sama-sama. Terima kasih. Untuk Mbak Indah, ini karena kita udah di penghujung, Mbak, saya mau nanya ke Mbak Indah, ini mumpung ada teman-teman, kita lagi live di Facebook dan banyak juga teman-teman yang menonton gitu. Apa sih pesan-pesan Mbak Indah untuk teman-teman yang saat ini sedang menonton Ngobras? Mungkin tidak semuanya adalah pekerja rumah tangga, sebagiannya mungkin buruh atau juga teman-teman muda atau pengguna sosial media gitu ya. Dan
seperti tadi hashtag sahkan RUU PRT pun digunakan secara massal sekali. Apa pesan Mbak Indah untuk masyarakat yang saat ini mendukung rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga? Oh, berisik ya? Ya, apa pesan Mbak Indah buat teman-teman yang saat ini sedang menonton Ngobras dan mendukung untuk disahkannya RUU perlindungan pekerja rumah tangga? Ya, kita harus tetap berjuang, ibaratnya kompak gitu ya. Berdoa juga jangan lupa itu. Berjuang terus, mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati mereka yang jauh di mata apa tuh? Dekat di hati apa? Dekat di mata, jauh di hati, kebalik maaf. Kayak gitu. Ya, mudah-mudahan Mbak ya, saya juga sedih sebenarnya segitu perjuangan kami kaum PRT itu seperti itu. Dia berjuang terus tanpa lelah sampai apa itu ya. Mudah-mudahan Mbak Lita juga dikasih kesabaran terus, kesehatan untuk tetap berjuang memimpin kami berjuang menggolkan itu RUU PPRT disahkan. Amin. Gitu aja Mbak. Amin. Ika? Iya. Sorry. Ya itu kan apa yang waktu itu Mbak Iswanti pasang foto serbet kan. Cukup serbetnya saja yang digantung, nasib PRT-nya jangan digantung. Iya. Iya. Saya suka sekali melihat poster-poster yang diproduksi oleh teman-teman Jala karena itu langsung mengena di hati gitu loh. Mungkin tujuannya seperti itu ya, untuk mengena para wakil rakyat ini yang sebenarnya adalah pemberi kerja gitu. Ya, ya. Yang diperas cukup pakaiannya bukan PRT-nya kan. Cuciannya kan bukan PRT-nya. Jadi itu yang pesan-pesan kita ya untuk wakil rakyat, untuk mengambil kebijakan di pemerintah dan semuanya anggota masyarakat ya itu. Iya, ya. Terima kasih Mbak Lita, terima kasih Mbak Indah yang sudah sama-sama. menyampaikan. Terima kasih Ika dan teman-teman Perempuan Mardika. Ya, saya pikir Ngobras kali ini banyak sekali hal yang bisa kita dapat ya teman-teman, utamanya untuk pertama jaga kesehatan karena ini di masa COVID agar kita tetap bisa terus berjuang begitu karena melihat sulitnya RUU yang berpihak pada rakyat ini menjadi undang-undang gitu. Terima kasih semuanya Mbak Lita, terima kasih. Semoga sehat terus Mbak Lita. Mbak Indah, terima kasih sudah berpartisipasi. Sampai ketemu di Ngobras selanjutnya dan sampai ketemu di aksi-aksi selanjutnya teman-teman semua ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dadah semua. Terima kasih.